Tapi bener ya kalau kita ngeliat ini 22 Oktober gitu ya. Mau di Kediri. Tapi emang paling asik ya harusnya ke sana arahnya gitu. Iya, karena memang seharusnya jadi momentum persatuan. Cuma di mana fakta kenyataan kok kita malah kayak dibenturkan gitu. Terkotak-kotak. Jadi karena bahasa genep tahun. Nah, itu jadi jaminan bisa apa jaminan misalkan lah genep tahun teh karasa bisa atau karasa bodoh gitu. Jadi mun karasa bodoh maksudnya karasa hanjakal gitu. Genep tahun gitu Jadi ya. tolak ukur. Misalkan tolak ukur Sok aya bahasa gitu. Mungkin we berbeda guru ngobrolna gitu. Dan sok aya bahasa gitu. kamu ningali karena kewajiban yang ada kan teu diukur ku waktu gitu nya. Diukur sih ku waktu mah dilalah di. Cuman kan karena bisa banyak faktor gitu yang mempengaruhi gitu nya. Termasuk di pribadina santri tersebut gitu, di guru gitu, pondok, lembaga. Terus udah tinu sejen-sejenal anu jadi faktor penentu penunjang. Ya teh gondrong doang. Gondrong gak mabuk kagak. Ya teh secara pribadi atau pengalaman orang lain? Secara umum karena konsumsinya kan konsumsi umum. Genep tahun mah dasar kedeng sebenarnya mah gitu mun ukur karena waktu ngaji mah mau can bisa nanaon gitu nya urang nunggu 11 tahun gitu ayeuna teu bisa nanaon gitu tah hanjakal gitu datangna hanjakal gitu. Jadi lebih karena kiranya itu mah kan urusan bisa berarti relatif kan tergantung orangnya. Kan beneran ketika ada orang yang berbicara gitu teh orang teh bisa nyimpulkan teh bisa jadi itu dalam 6 tahun teh seseorang bisa ngaji ngerasa amisna ngaji lah bisa gitu nya atau memang bisa genep tahun di pesantren orang tuh bisa ngaji mungkin aya sisi kahanjakal gitu. ya. Lalu akhirnya mungkin jadi motivasi orang kudu balik era orang teh gitu nya bisa jadi, ngaji jadi gitu. nanti hanjakal mas santren. Ya selagi usahana orang ikhtiarna meureun dari bisa melin urusan orang. Udah lama bisa mah jadi kiai nya. Mulai Jadi santri deui. Tapi kan yang bahasa kieu nu wajib nama ngaji pinter nama tuh wajib bisa nanti wajib. ya bisa tuh wajib tapi kan lamun urusan ilmu fikih ubudiyah wajib bisa nak Iya. jadi kumaha Kita mah beda konteks sebenarnya, beda penempatan gitu. Eta mah jadi cuman istilah-istilah dalam memotivasi lah meureun juga anak gitu. Sebenarnya mah ada cuman yang ngaji lidah bari jujung teu bisana gitu. Ya mau dia eta sarua jiga kieu kan ya. Menang mah teu wajib kan berjuang wajib gitu ya. Masalah menang mah teu kumaha Gusti Allah nya. Tapi pan intarin surullah yang suruhku. Ada. Ya. Terus kumaha relasina eta? Bagian tim dalil ya pokoknya banyak. Rasa mangga sih. Pertolongan itu akan datang ketika kita berjuang. jadi intinya lamun orang ngaji seakan ada jaminan bisa gitu Santeuna. pan lamun berjuang cek ente bakal menang Itu hurung. tapi lamun ngaji seakan jika aya jaminan kudu pasti bisa gitu Insya Allah. Piraku gitu nya. Ngaji emang tahun-tahun nu napa saeutik we gitu. Kecuali dablek emang. Bahkan di pesantren yang teu pernah ngaji pan datang lembur menjadi ajengan. jadi kurang nyepot nu mana itu Orang baiknya kok menjadi ajengan. Mana Teu aja jadi ajengan. nanyana datangna ka lembur nu kumaha heula gitu. Jadi ajengan teh gitu. Ari negara beling mah pasti. Era mama naon yang pengawas teh? Oh, dari sekelas mama mah abi ampun. Mama Muhammad dus naon bahasa. Menuju tanging domba. Mama Ciwadus, Mama Suhari, Mama Sobat. Nyata eta ya guruna gitu udah wali eta mah. Hari itu pas guruna jika ente gua.
terkait santri ayeuna lah intina mah sok aya bahasa kieu ya lah ayeuna mah geus akhir zaman ieu yang penting bisa sapinah penting bisa lihat paribasana mun fikih teu kudu teuing ngaji luhur-luhur jiga baheula eta teh ieu teh apakah memang alam teh sek apa memang aya hal lain gitu. Eta mah bicara orang malas gitu. Jadi sigana kan aya model kieu nya. Aya dalil naon misalkan bahwa orang teh kudu ngahormat ka tamu. Tah eta mah dalil dipake jang nu boga imah kitu nya. lain dalil jang tamu gitu. Tah sigana eta ge dalil teh kudu tepat gitu penempatanna gitu. Ulah cocokologi langsung cocok-cocokkeun gitu nya. Nya lamun dalil eta kudu ngahormat tamu dipake ku tamu kan jadi teu sopan. Jadi sopan ya. Jadi eta mah makena meureun dalil ulah ngarepot nu boga imah gitu. Jadi keur motivasi mah goreng. Jadi tetep we urang teh sakumaha. Ya pan kadang aya sok bahasa cenah hirup mah kudu bisa kudu ningali ka luhur cenah nya ulah ningali ka handap we. Dina segi eta. Dina segi eta. Kadang oge aya peribahasa Kudu ningali kudu ningali ka handap gitu. Jadi memang kudu stabil emang Islam itu agama yang tuntas gitu nya. Orang kudu sieun jeung kudu roja nya. Iya. Biar seimbang. Khairul umur ausatu hate bener ya. Pertengahan. Ngan ulah tepuguh moderat ka dieu teh Jadi model kabula kabalenya. Masjid teh. Iya. Deket ke masjid ke Gusti Allah deket ya. Deket ke masjid jauh ke Allah. Anu jadi karasa keur urang untung jadi santri. Naon teh? Karasa ke urang untung jadi santri. Keuntungan jadi santri. Loba sih sebenarnya. Iya. Keuntungan dunia, keuntungan akhiratnya. Kieu kan ya Soalnya kan teu ya kan seakan bisa dikatakan komunitas kecil lah. jadi kieu aya pandangan di masyarakat gitu bahwa stereotip santri itu tertinggal gitu. Gitulah gitu. Tah eta Tidak terlalu tugas diperhitungkan. urang saker masalah supaya image santri teh henteu kitu tah. Apakah memang ek dikitukeun wae apa memang orang perlu Nya perlu dirubah? perlu dirubah. Maksud perlu dirubah teh berarti kan eta teh mana ada aya bahasa seperti itu teh berarti urang teh teu bisa mengimbangi zaman gitu juga anakannya. Berarti orang otomatis gitu selain mengikuti kegiatan kesantriannya aya kegiatan di luar santri nu memang banyak orang dilakukan nya orangnya ulah ketinggalan gitu. Jadi misalkan kieu santri teu bisa nanaon gitu dibandingkeun jeung batur gitu. Tapi kan sebenarnya mah banyak lah gitu, banyak santri yang jadi gitu. Maksud jadi di sini teh jadi seperti orang-orang gitu. Kayak nu jadi pimpinan perusahaan gitu, lamun dianggapna pimpinan perusahaan itu lebih keren gitu. Tapi dah memang paling lebih karena kieu, lebih karena santri ketinggalanna dina urusan dunia unggul. Iya. Da urusan sejen mah nya bisa dikatakan nu kaluaran santri jadi ajengan justru orang yang paling manfaat. Nya tadi di obrolkeun gitu bahwa contoh jalma manfaat teh ajengan. Aya naon permasalahan anu sabarema lain cekleun ajengan tapi ka ajengan heula. Gering kudu ka dokter ka ajengan heula. Ngalahirkeun kudu ka bidan ka ajengan heula. Asana gitu eta teh contoh jalma manfaat gitu. Nya walaupun lamun jalma memilih jadi santri termasuk mungkin pilihan hidup dengan seorang santri bahasana cek di para banaon. Urang ngajawab eta kumaha? Ya tinggal buktikan. Maksudnya santri teh ada seperti nu dibayangkeun gitu. Nya urang ge normal manusia pada umumnya gitu nya. Lamun ayeuna urang percaya konsep misalkan tadi urusan dunianya memang karena ayeuna urang hirupna keur di dunya gitu nya. Jadi sagala teh meureun dikaitkeun ka dieu. Ulah tinggalin. Tuluy kieu lamun santri di pesantren aya kurikulum naon sih bahasana teh wirausaha. Penting ke santri karena orang teh kan keur fokus kana ngaji tapi di pesantren aya kurikulum wirausaha
kayaknya misal kan aya tuh pesantren anu naon gitu ya oh ya kan sok aya bahasa sebagian anu santri mah tong nguruskeun dunia lah akhirat teh dunia mah nuturkeun ternyata kumaha ieu cek santri milenial orang kurang setuju sih karena urusan itu maksudnya kurang setuju teh ulah ting apal dunia gitu nya maksudnya nya kudu apal gitu mun tadi aya kurikulum di pesantren misalkan tentang wirausahanya bagus jadi kan tadi nambah skill berarti kan selain orang memperdalam ilmu agama teh kan di samping itu memperdalam ilmu duniawi oge gitu jadi kena non keluaran pesantren teh berarti double skill gitu punya skill yang lebih gitu jadi mungkin aja jadi wirausahawan teh punya tingkat religius yang lebih gitu dibandingkan yang lain kan jadi lamun ditinggal di pesantren teh aya anu memang kurikulumnya dibuat wirausaha teh seperti kan ieu pesantren ieu di gedekeunna di peternakan pertanian baheula oge sebenarnya mah anu jiga teu make konsep gitu seperti ke bertani nah ya intina mah mantuan ajengan lah bantuan ajengan di sawah di kebun jadi orang teh anggar teu bisa fanatik ulah apal dunia gitu itu bisa cek urang mah urang gitu kudu apa Riki kumaha Sami. ngorog apal dunia kudu ulah apal santri Kan aya istilahnya geuning cokolot baheula mah. Ilmu tuntut dunia siar teh. Didinya kan anggar orang perlu dunia teh. Kan dunia nu mana heula gitu kan dunia nu memang pimaslahateun keur urang atau dunia memang pimadarateun keur urang. padahal sok aya selih elehkeun jadi orang tetep bisa balancing lah atau moal percuma meureun mun di pesantren diajarkeun juhud teh amun gitu jadi kan juhud teh Kan hikamna itu. lain berarti Takbir. urang teu apal dunia gitu jadi dunia teh kan hanya di genggaman gitu tapi teu nepikeun kana hate gitu kan perintah Jadi menarik maksudnya orang Sunda. jadi kumaha eta dunia di genggaman teh Kan yang lagi dagang ya boleh ya. iya jadi ulah nepikeun ka naon mun bahasa santrina mah Katungkul. Istigol ku dunia tapi kan butuh orang pesantren ayeuna teu mungkin teu make dunia kitab meulina ku duit dunia karena saulah dina hate gitu. Jika orang butuhkan hatai domba berarti jeung pupuk gitu. Ulah nepikeun ka dina hate resep we urang hatai domba gitu. Cukup urang nalika butuh kana eta hatai domba teu nepi kana hate. ambil seperlunya Iya soalnya iya ngobrol jeung santri-santri anu notabenena mengikuti perkembangan zaman. insyaallah Maksudnya kan masuk ke naon istilah nantinya pendidikan formal akademisi lah pada bahasanya itu teh keharusan apa memang secara pilihan pribadi unggul memandang secara umum terhadap pilihan anu ente dipilih jadi tetok di pesantren kayak misi itu gitu secara pribadi apa memang itu kudu kieu ya di zaman ayeuna nama gitu pangna kumaha milih kadinya gitu karena sama-sama neangan ilmu sih sebenarnya mah tidak ada tujuan lain lamun emang tujuan adunya ayeuna geus lulus secara ieu nya tapi kan itu Tapi mungkin bisa jadi itu sebagai siasat aja gitu maksudnya. Zaman ayeuna mah kan orang itu ya terutama masyarakat bisa dikatakan apa ya? Memandang orang terpandang itu dari gelar aja gitu misalkan ya. Nah, itu jadi otomatis kita harus pintar-pintar bersiasat lah dalam kondisi sulit kayak gini. Otomatis ya udahlah kita coba selagi itu bisa kita cabak gitu ibaratnya, selagi itu tidak mengganggu kita, jadi ibarat ini lebih ke siasat aja lah gitu. Salah satu mengimbangi zaman. Maksudnya bukan untuk dibentur-benturkan gitu ya, apa kampus pesantren ya. Kalau ada kesempatan dua-duanya gitu, kenapa enggak sebenarnya mah. Tapi nuansa itu beda tuh. Rasa pasti Beda. ya. Beda. Orang bisa ngawarnai teh lamun urang asup kana dunia kampus.
mewarnai ibaratnya apa jiwa-jiwa santrinya orang masukkan ke bawah kampus gitu ya. Jadi bisa syiar dakwah dan sebagainya. Ya kalau misalkan dari itu bisa sih, tapi kalau misalkan lebih ke sistem itu angkat tangan kita maksudnya ya. Sistem sulit dirubah sih. Sejauh ini aya teh niatan untuk syiar di wilayah-wilayah kampus. Pasti sih, maksudnya kan jadi kan namanya santri mah harus bersinar ya, san matahari gitu ya. Jadi otomatis saya mau masuk kemana aja juga masuk kampus udah kelihatan lah ini santrinya. Jadi harus ada ya, bukan cuma di kampus lah, santri yang masuk ke pasar juga ada kan gitu. Santri masuk penjara. Masuk penjara juga ada, bisa ngewarnain. Jadi sebenarnya santri yang bersinar lah ini. Bersinar tuh ya, poek aja. Poek kan masuk pemerintah. Tapi bener ya kalau kita ngeliat ini 22 Oktober gitu ya. Mau dikedingin. Tapi emang paling asik ya harusnya ke sana arahnya gitu. Iya, karena memang seharusnya jadi momentum persatuan. Cuma di mana fakta kenyataan kok kita malah kayak dibenturkan gitu. Terkota-kota. Padahal orang Indonesia kurang apa sih ya? Kita udah diingetin berapa kali maksudnya ya. Libur kan udah banyak ya. Maksudnya libur peringatan apa. Indonesia kayaknya paling banyak gitu. Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda. Harus itu teh buat jadi tamparan buat kita berkali-kali gitu. Maulid Nabi. Apalagi ini rendet gitu semua. Tadi sedikit menaik dengan 10 November. Itu lebih kumaha tak urang nggak memaknai itunya. Kalau misalkan saya sepakat maksudnya 10 November kalau kita lihat rekamannya Bung Tomo, yang pertama diucapkan juga Allahu Akbar. Maksudnya berarti dalam hal itu satu-satunya yang bisa mengikat masyarakat Indonesia khususnya waktu di Surabaya walti Islam ya, cuma Islam gitu jangan. Nah, oleh karena itu makanya apa ya mungkin emang udah darah daging Indonesia kita di lahir tak subur ini dari apa pupuknya juga langsung darah para syuhada gitu mungkin ya pupuk Indonesia mah tak subur deh. Makanya unik juga zaman sekarang justru seakan-akan berbenturan terus gitu ya antara negara dan agama dan negara. Selalu Justru, dipisah. Ya, kayak kita tuh kayak berjalan mundur gitu maksudnya. Umat Islam kayak dorong apa mobil mogok gitu ya. Udah berkali-kali. Gimana nih dari santri Kelana? Melihat 22 Oktober hari ini sedih atau senang apa bagaimana? Coba aja. Coba aja. Ya kan itu hal kalimah biasa aja jadi pertanyaan gede tuh. Kunaon jadi biasa aja. Ada orang lain mah bangga tuh. Kunaon mang jadi biasa wae. Biasa aja secara lisan ya teman. Lagi beg guduna 22 Oktober ya. Resolusi jihad boy. Jadi bener sih memang kalau dilihat dari sudut lain gitunya. Dipatenkannya hari santri teh otomatis jadi beban tanggung jawab gitu. Sebagai santri itu berarti sudah dipandang, sudah punya tempat lah gitu sih. Jadi harus ada sumbangsih yang lebih lagi gitu. Kalau dulu memang tidak lepas dari peran santri gitu. Namun dulu merebut kemerdekaan itu pasti adalah peran santri gitu. Di zaman sekarang setelah kita merdeka dari penjajahan, belum tahu merdeka dari yang lain, berarti ada peran-peran yang harus kita isi juga sebenarnya. Itu tanggung jawab lah setelah dipatenkan hari santri itu. Harus lebih menjadi santri itu harus benar-benar gitu, dengan visi misi yang benar, tidak hanya euforia. Supaya bahasa kieu ya. Nu penting mah akhlakna santri. Sanajan teu mah santri tapi akhlakna santri. Eta teh santri. Bener teh eta teh. Eta memaknai santrina tina segi naon heula gitu. Maksudnya lamun
namun memaknai santri sebagai santri nu pernah merasakan banyak kurang gitunya. Ari santri kan setidaknya lah gitu pernah mondok, pernah dahar nginum sare di pesantren gitu. Ya kan sok aya nu ngibaratkeun seperti kan gitu. Jadi yang nama aya kali masaha gitunya pernah ya cuplikan video apa selama naon gitu. Ya bahkan kalau misalkan isu-isu yang diangkat sama orang liberal itu kan gini apa? Kita mah ahlaknya aja berislam, nggak harus jadi orang Islam gitu main. Kan bisa jadi kayak dina santri jadi gitu. Jadi gitu gitu maksudnya. Ya kurang gitu, kurang greget lah gitu lamun Maksudnya lamun ya gitunya teu cukup lah gitu. Jika boga gelar ilu paket. ya trop. Jadi urang santri mah nya tetep Wajib. Wajib. Urusan akhlak kan lain lagi gitu. Sebenarnya mah keilmuan mah kan bisa dicari di luar pesantren. Di pesantren itu bukan hanya diajarkan dari sisi keilmuan. Ini mata kamarnya bahasanya kamu udah gelogat tungkul mah setahun mah santri cukup gitu kan udah gelogat tungkul mah. Tapi kan justru banyak instrumen-instrumen lain gitu ya. Ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah di pesantren teh benernya. Ngaji diri gitu. Pengalaman gitu kan lamun teu masantren heula mah gitu minimalnya pengalaman jadi santrinya teu meunang gitu dina segi eta. Ari ilmu mah mungkin we meunang gitu. Dari segi akhlak mungkin we meunang gitu. Senajan teu pernah mondok. Tapi pengalaman di pondok eta kan tidak bisa didapatkan di luar pondok. Budug. Sendal digasap gitu kan itu agak susah. Walaupun sisi lainnya negatif lah. Negatif, tapi kan aya penempaan tersendiri. Bukan bullying sih. Lamun dikategorikan bullying di pesantren lebih ekstrim. Lebih ke mungkin latihan nerima kodok-kodok Allah gitu. Tapi dah terjadi masalah gitu.